Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang mulia Biku Dhamma Subhamaha Tera atau Pak Bante yang saya hormati, para rohaniawan, para tokoh agama, para alim ulama yang saya hormati, inisiator Berani Bapak Daniel Johan, Ketua DPP Berani Pendeta Lawrence Manuputi, dan seluruh hadirin yang secara khusus berpartisipasi dalam dialog peradaban lintas iman yang diselenggarakan pada hari ini bersamaan dengan memperingati Hari Raya Waisak 2568. Dan semua saja yang tidak bisa kami sebut nama satu persatu yang tadi sudah disebutkan namanya. Jadi pertama saya ingin menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Waisak. Semoga ketenangan, keteduhan, dan pelajaran atas perjalanan hidup Sang Buddha bisa menjadi inspirasi bagi semuanya. Izinkan yang kedua saya menyampaikan terima kasih atas undangan untuk bisa ikut bertukar pikiran di dalam forum ini. Saya dapat tugas jadi keynote Bante. Ini tugas yang besar, mudah-mudahan tidak berat. Tugas yang besar, mudah-mudahan tidak berat. Kami sama-sama beraktivitas di Jakarta dengan begitu banyak yang hadir di sini. Dan di dalam perjalanan bertugas, Jakarta ini sebuah kota yang memiliki unsur kebinekaan mungkin paling bineka di antara semua kota yang ada di Indonesia. Tidak ada unsur yang tidak terwakili. Sebut pulau manapun rasanya ada representasinya di sini. Sebut unsur manapun ada representasinya di sini. Nah, dari pengalaman kami bertugas ketika di Jakarta, ada beberapa hal reflektif yang kami rasa bisa menjadi pelajaran bagi kita ketika berbicara tentang dialog peradaban lintas iman, merawat dunia, menjaga kehidupan. Kita semua menyadari bahwa negeri ini negeri yang amat bineka. Bangsa ini bangsa yang amat bineka. Dan tadi disampaikan dalam sambutan oleh Ketua Umum DPP Berani, ruangan ini menggambarkan itu, Bante. Karena pilihan motif corak kain bukan hanya batik, ada ikat, ada macam-macam ada di sini, menggambarkan kebinekaan itu. Dan bila kami merefleksikan, maka kita akan merasakan kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang ada di lambang negara kita, Garuda Pancasila, itu kalimat yang mencerminkan suasana kita. Ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Pancasilanya nggak di sini Garudanya? Oh, di luar, dari luar. Itu, tapi kita semua hafal. Nah, kita perhatikan di sini kalimat itu, Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini potongan. Lengkapnya panjang. Saya kami refleksikan apa kata kunci di sini. Yang beragam tapi satu juga. Kata kuncinya, kalau saya boleh berefleksi, Bhinneka Tunggal Ika adalah pada kata tunggal. Tunggal. Ika ini bahasa Sanskerta
yang merujuk pada kalau bahasa Jawa sekarang itu iki iku kui gitu. Bineka yang satu itu. Walaupun anak-anak sekarang banyak yang menganggap satu itu ika, Pak. Padahal satu itu tunggal. Ika itu menunjuk kepada kata satu. Beragam yang satu itu. Nah, yang unik di bangsa kita, bangsa Indonesia, menurut hemat kami, adalah persatuannya. Bahwa kita bisa bersatu, kita bisa menjadi satu bangsa. Ketika kita bicara binekanya, maka bangsa kita bukan satu-satunya yang bineka. Ada banyak bangsa lain yang bineka. Bahkan kalau kita ranking, apakah kita bangsa paling bineka di dunia? Bukan. Ada banyak bangsa lain lebih bineka, lebih beragam. Coba Bapak Ibu boleh Google, the most diverse nation in the world. Nanti keluar daftarnya itu. Ranking kita bukan paling atas. Di antara the most diverse nation. Ada banyak bangsa-bangsa lain yang lebih diverse. Diverse dalam apa? Bahasa. Diverse dalam apa? Etnik. Suku. Bahasa. Agama. Nah, tetapi yang berbeda bangsa kita dibanding yang lain-lain, di Indonesia ada yang namanya persatuan. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, Indonesia ini, bangsa kita ini persatuannya sudah seperti persenyawaan. Bukan sekedar percampuran. Apa bedanya persenyawaan dengan percampuran? Ini yang ngambil IPA, mungkin tapi belajar ini kan SMP juga udah belajar ya, nggak harus SMA. Persenyawaan itu adalah bercampurnya unsur-unsur yang membentuk unsur baru yang berbeda dengan unsur pembentuknya. Tapi unsur pembentuknya ada di dalamnya. Kalau percampuran, dia memang menyatu tapi tidak membentuk unsur baru. Tidak membentuk entitas baru. Paling mudah sebagai contoh, Bapak Ibu semua tahu air itu rumus kimianya apa? Apa air itu? H2O. H2O itu rumus kimia air. Dari mana itu? Dari hidrogen dan oksigen. Bersenyawa membentuk H2O. Pertanyaannya, apakah air itu oksigen? Bukan. Apakah air itu hidrogen? Bukan. Tapi dalam air ada oksigen dan dalam air ada hidrogen. Itulah persenyawaan. Dia unsur-unsur yang membentuk unsur baru. Indonesia memiliki keberagaman yang luar biasa. Dan ketika keberagaman ini bersenyawa, dia membentuk entitas baru bernama Indonesia. Apakah Indonesia Jawa? Bukan. Apakah Indonesia Batak? Bukan. Apakah Indonesia Manado? Bukan. Apakah Indonesia Timor? Bukan. Tapi apakah dalam Indonesia ada Jawa? Ya. Apakah dalam Indonesia ada Sunda? Ya. Apakah dalam Indonesia ada Batak? Ya. Inilah keunikan dari kita. Nah, di banyak tempat lain, keragaman itu tidak berhasil bersenyawa membentuk satu entitas baru yang tidak merepotkan. Di Indonesia, kita bisa bolak-balik pakai bahasa tanpa merasa ada masalah. Bapak Ibu sekalian, akhir-akhir ini suka ke Taman Mini belum? Biasanya masa kecil ke Taman Mini. Siapa yang sering ke Taman Mini nih? Ibu sering ke Taman Mini. Taman Mini, coba kalau boleh saya tanya, yang 5 tahun terakhir ini ke Taman Mini Indonesia Indah, jujur. Jarang. Kalau masa kecil ke Taman Mini, ada banyak. Taman Mini itu betul-betul untuk orang mini jadinya ya, yang masih mini ke sana. Kalau udah besar nggak ke sana lagi gitu. Nah, tapi saya ingin berikan ilustrasi. Saya baca anak-anak ke Taman Mini, Bante. Anak-anak saya jalan-jalan ke Taman Mini, lalu kami duduk.
Lalu di situ saya merasakan fenomena Indonesia yang luar biasa. Apa itu? Ketika kami selesai berkunjung ke anjungan-anjungan, lalu duduk di bukan restoran sih, semacam itu kan ada seperti halte outdoor, tapi ada atapnya, lalu di situ makan siang, minum. Saya dengan anak-anak di situ. Kami duduk. Apa yang menarik ketika kami duduk? Tetangga-tetangga kami itu ada yang bicara bahasa Sunda, ada yang bicara, ini rombongan dari seluruh Indonesia, bahasanya beda-beda tuh di tiap meja, tiap kursi, karena berasal dari mana-mana. Tapi ketika mereka pesan makanan, semua pesan dengan bahasa Indonesia. Dan tidak ada perasaan beban, saya bahasa Manado, ganti bahasa Indonesia. Saya bahasa Sunda, ganti bahasa Indonesia. Saya bahasa Batak, ganti. Tidak ada beban sedikit pun. Dan tidak ada orang berbicara bahasa Sunda di situ dikatakan, Anda kurang Indonesia. Nggak ada. Ini ketika ngobrol bahasa Batak, tidak ada yang mengatakan Anda kurang Indonesia. Tidak ada. Semua bisa berbahasa dengan bahasa daerahnya dan tidak pernah dianggap kurang Indonesia. Itu dahsyatnya persenyawaan yang ada di Republik ini. Sehingga tidak ada perasaan, oh kalau saya berbicara bahasa Bali, lalu saya dianggap saya kurang Indonesia. Nggak ada. Saya sih sama sekali tidak ada. Itu tidak terjadi di bangsa-bangsa lain, Bapak-Ibu sekalian. Kita sanggup mempersatukan menjadi sebuah persenyawaan yang dahsyat. Nah, karena itu, saya bisa sampaikan di sini, kalimat Bhinneka Tunggal Ika, kata paling dahsyat itu kata tunggal. Karena itu yang membuat kita menyatu. Di sisi lain, kita menghargai, merawat binekanya. Sehingga binekanya tidak hilang. Dia tetap menjadi bagian dari sebuah tunggalnya bangsa Indonesia. Nah, itu kemudian kalau kita reflektifkan, latar belakang kita memang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa mempersatukan, menyamakan latar belakang. Bagaimana mau dipersatukan? Saya lahir dari sebuah keluarga yang suku bangsanya A, agamanya B. Memang kita bisa ngatur, bisa berbalik, mengubah. Tidak bisa. Karena itu, yang disebut sebagai latar belakang, yang membentuk kita, sering kita sebut dengan keragaman, kebinekaan, itu adalah keniscayaan karunia Tuhan. Beragam itu karunia Tuhan. Beragam itu ciptaan Tuhan. Tapi bersatu itu hasil kerja manusia. Bersatu adalah usaha yang harus kita kerjakan. Menjadi beragam ini ciptaan Tuhan. Tapi memilih bersatu, bersenyawa itu pilihan kita. Nah, bangsa Indonesia berhasil memilih untuk bersatu, bersenyawa seperti sekarang. Nah, ini harus dijaga. Harus dijaga. Kadang-kadang kita lupa tentang pentingnya tunggal, tapi kita banyak mengatakan pentingnya bineka. Sementara bineka adalah karunia Tuhan. Tunggal hasil kerja kita. Lah kalau kita tidak kumpul di sini sama-sama, bagaimana terjadi tunggal? Nah, bagaimana kita bisa bersatu kalau kita tidak memikirkan secara serius caranya? Jakarta menjadi saksi dari proses persenyawaan itu. Ketika bulan Oktober 1928, para pemuda berkumpul menyatakan Sumpah Pemuda. Yang dahsyat dari sumpah itu, ingat ya sumpahnya itu? Apa sumpahnya? Satu apa? Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Lalu berbangsa satu, bangsa. Yang ketiga, berbahasa persatuan, bahasa, bukan berbahasa satu ya. Bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Menyatakan dua yang pertama itu mudah. Satu tanah air mudah. Menyatakan satu bangsa mudah. Tapi bahasa Indonesia. Bayangkan kalau kita, ini Bante berasal dari Kediri, besar di Blitar.
Berarti bahasa kecilnya bahasa Jawa. Representasi di pertemuan itu pasti Jong Java. Saat itu jumlah pengguna bahasa terbanyak di Nusantara bahasa apa? Jawa, paling banyak. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak ngotot? Bayangkan kalau mereka pulang kampung, ditanya di kampungnya, jenengan ini piye toh? Makili Jawa kok malah ngalah. Anda jangan ngomong hari ini, Anda ngomong tahun 28. Belum ada yang namanya Indonesia. Pernyataan di situ pun tulisannya negeri Jakarta. Coba aja dicek. Yang namanya Indonesia masih dalam imajinasi. Dan mereka memilih untuk menggunakan bahasa yang dianggap bisa memberikan perasaan kesetaraan. Yang bisa memberikan perasaan tidak ada hierarki dan kelas. Dan diputuskan menggunakan bahasa Melayu Kepulauan yang sekarang kita sebut sebagai bahasa Indonesia. Itu dahsyat. Tidak ditemukan bangsa lain, negara baru yang menyepakati bahasa persatuan sebelum ada negara. Kita 17 tahun sebelum ada negara sudah milih bahasa Indonesia. Ini karena saya tugas di Jakarta kemarin, jadi saya baca dikit-dikit nih sejarah soal daerah Pasar Senen, Pak. Ternyata Pasar Senen ini, Bante, pada tahun 30-an itu pusat kursus bahasa. Bahasa apa? Kira-kira kalau tempat kursusnya bahasa apa waktu itu? Belanda? Bukan, Bu, kursus bahasa Indonesia. Orang dari mana-mana datang ke Jakarta untuk menjadi Indonesia, syaratnya bisa apa? Bahasa Indonesia. Dari Klaten, bahasa Indonesia. Kan kira-kira begitu. Dari Manado, bahasa Indonesia. Dari Parapat, bahasa Indonesia. Dari mana-mana datang belajar bahasa Indonesia untuk bisa menjadi Indonesia. Coba dicek Sultan Takdir Arisabana, apa salah satu kegiatannya? Mengajar bahasa Indonesia. Itu semua terjadi hari ini. Semua bicara bahasa Indonesia. Jadi kita lupa kalau dulu kita sama-sama belajar bahasa Indonesia. Nenek saya di Kuningan, itu Jawa Barat, Bang. Beliau bisa menangkap bahasa Indonesia, tapi jawabnya bahasa Sunda. Beliau tidak bisa berbicara pakai bahasa ngerti, tapi nggak nyaman. Beliau kalau menjawab pakai bahasa Sunda, menangkap bahasa Indonesia, jawabannya bahasa Sunda. Ya, nenek saya sudah wafat tahun 70-an, tapi di era beliau, ya semua orang pakai bahasa Sunda. Inilah yang disebut menjadi Indonesia, bahasa menjadi salah satu kunci. Dan dengan bahasa itu, dalam situasi sulit sesulit-sulitnya, sampai konflik keras berdarah sekalipun, ketika masing-masing pihak duduk untuk berunding, maka perundingan itu tidak memerlukan penterjemah. Di negeri lain, kalau mau berunding pakai penterjemah. Di kita, tidak ada masalah. Kita ingat pernah ada peristiwa di Kalimantan Barat. Antar suku, antar etnik. Ada dalam catatan kita. Tapi ketika berunding, perlu penterjemah? Tidak. Dan tidak ada beban sedikit pun. Poin yang saya ingin sampaikan adalah, persatuan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Persatuan itu sesuatu yang harus diikhtiarkan. Persatuan itu tidak muncul begitu saja. Dan perlu kematangan untuk menyepakati unsur-unsur pembentuk persatuan. Nah, kami melihat ke depan kita ingin terus merasakan itu. Apa caranya? Menurut hemat kami, memberikan kesetaraan kesempatan kepada semua. Ketika kesetaraan itu hadir, maka ada rasa keadilan. Begitu ada rasa keadilan, maka kita bisa menghadirkan perasaan persatuan. Dari persatuan muncul kedamaian. Saya mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Martin Luther King Jr. Beliau mengatakan begini, peace is not about the absence of conflict and violence. Peace is about the presence of justice. Kedamaian tidak ditandai dengan tiadanya konflik dan kekerasan. Kedamaian ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itulah kedamaian sesungguhnya. Nah, kedamaian inilah yang kemudian harus kita usahakan bersama. Jadi ketika kita bisa memberikan kesetaraan, maka di situ muncul perasaan keadilan. Dari situ muncul perasaan
kedamaian. Negara kita memiliki tanggung jawab akan ini. Di sisi lain, kita yang berada di civil society harus mengusahakan untuk terus tumbuh pesan-pesan ini. Nah, ini juga yang harus kita jaga persatuannya. Saya pernah reflektif sedikit, Ibu Bapak kalau ke India, di sana ada kebinekaan yang luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke parlemen, mereka bisa bersidang dengan bahasa bermacam-macam. Bisa pakai bahasa daerahnya, bisa pakai bahasa Hindi, bisa pakai bahasa Urdu, bisa pakai bahasa Inggris. Uni Eropa, 29 negara. Bahasa persatuannya apa di Uni Eropa, Bapak Ibu? Ada yang tahu bahasa persatuan Uni Eropa? Inggris. Inggris sudah Brexit, Bu. Udah keluar dari Uni Eropa. Di sana bahasa resminya 23 bahasa. Jadi kalau ada pertemuan seperti ini, se-Uni Eropa, itu pada duduk pakai headset, Bapak Ibu. Belakangnya penerjemah. Oke. Di sini tidak ada itu semua. Makanya saya sering kalau di forum-forum internasional saya bilang, kalau Anda mau belajar sebuah negara, sebuah bangsa yang mengerti namanya persatuan, datanglah ke ujung paling tenggara Asia. Di situ ada namanya bangsa Indonesia yang bisa mengajarkan pada kebersamaan. Luar biasa. Nah, jadi ke depan kami melihat perlunya itu dijaga. Bahwa persatuan ini harus dijaga. Supaya apa? Yang beragam ini terus bisa jalan. Tanpa itu, jangan sampai kita lupa pentingnya persatuan. Kenapa? Karena persatuan hasil usaha kita. Keragaman adalah karunia Tuhan. Kita lahir sebagai Muslim, kita lahir sebagai Buddha, kita lahir sebagai Hindu, kita lahir sebagai Nasrani, kita lahir sebagai Katolik, dan Konghucu, dan lain-lain, di luar kendali kita. Tapi bersatu apa tidak, itu pilihan kita. Semoga kita semua yang berada di sini adalah pribadi-pribadi yang terus mengusahakan persatuan dan persenyawaan di antara kita. Dan semoga terus ke depan kita tahu persis bagaimana menjaga agar persatuan ini terus menjadi bagian dari keseharian kita. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk semuanya. Ya, terima kasih kepada Bapak Anies. Kepada Bapak Anies Baswedan kami mohon untuk tetap berada di tempat.